Assalamualaikum kawanku. Supaya Mimin semangat bikin video ini, jangan lupa dibantu subscribe, like, dan komen lalu di-share. Terima kasih atas dukungannya. Mimin doakan semoga panjang umur sehat selalu untuk kawan. Selamat menyaksikan video ini. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Judul cerita: Legenda Raja Serigala. Bab 931. Sampai di sini, Sena tidak melanjutkan ceritanya. Teguh juga terdiam. Kedua orang ini adalah ahli alam bela diri. Dalam latihan mereka sebelumnya, mereka telah mengalami beragam situasi. Energi mereka terbakar dan ini adalah pengalaman pertama bagi mereka. Kedua orang itu tidak dapat menemukan jawabannya. Ah, sudahlah. Sena menghela napas dan berkata, "Teguh, luka lamamu belum sembuh. Sekarang, kamu terluka lagi. Istirahat dulu dengan baik. Aku akan pergi cari makanan. Kita berdua perlu mengisi energi dulu dan nanti bisa mencobanya lagi." Sena bicara sambil berlalu dan mengenakan kembali pakaiannya. Dia meninggalkan Teguh bersama pemandangan yang indah. Baru bisa segini saja. Teguh tersenyum getir seraya turut mengenakan pakaian. Setelah itu, Sena segera menyiapkan makanan. Teguh terpaku pada lukisan dinding, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Gambar dalam lukisan itu tampak sangat menarik. Terdapat gambar matahari dan bulan. Hal ini ada hubungannya dengan keseimbangan alam semesta. Ada pria dan wanita yang sedang berlatih kultivasi. Akan tetapi, mengapa dia dan Sena mengalami masalah ketika berlatih kultivasi bersama? Ini jelas gambar yang melambangkan kultivasi keseimbangan alam semesta. Teguh dan Sena harusnya sudah mewakili keseimbangan alam semesta itu. Lantas, di mana letak masalahnya? Mungkinkah di dunia ini, selain pria serta wanita, elemen apa lagi yang mewakili keseimbangan alam semesta dan perlu ditambahkan saat berlatih? Teguh berpikir cukup lama, tetapi masih tidak bisa menemukan jawabannya. Wush! Pada saat yang sama, terdengar derap langkah dari kejauhan. Tejasvi datang menghampiri mereka. Teguh. Tejasvi perlahan menghampiri, kemudian melempar tanya, "Tadi Sena memberitahuku, percobaan pertama kalian gagal dan kamu terluka lagi, ya?" Teguh tersenyum getir dan menjawab, "Hanya luka kecil." Tejasvi sudah mengenalnya cukup baik. Akhirnya, dia mendekat untuk memeriksa keadaan Teguh. Tejasvi menggenggam pergelangan tangan Teguh dan memeriksa nadinya. Menyadari tubuh Teguh yang makin lemah, Tejasvi melihat Teguh dengan tatapan tak percaya dan berkata, "Bisa-bisanya ini disebut luka kecil. Duduklah dan jangan bergerak. Aku akan memberimu akupuntur. Pulih dulu, nanti bicara lagi." Teguh tidak bisa menolak. Sesaat kemudian, hufat. Saat Tejasvi menghela napas panjang, Teguh langsung merasa jauh lebih baik. Pemimpin sekte obat-obatan tentu saja mahir dalam teknik akupuntur. Jangan terburu-buru. Setelah mengambil napas dalam, Tejasvi berkata, "Jika lukisan ini begitu mudah untuk dipahami, nggak akan tergantung di sini bertahun-tahun lamanya." Saat ini, Tejasvi cukup khawatir. Makin cemas Tejasvi, dirinya perlu makin menenangkan diri. Tejasvi sangat paham, sehingga dia sengaja berkunjung untuk mengobati dan memberi dukungan kepada Teguh. Teguh hanya tersenyum kecut. Tejasvi tidak banyak bicara lagi dan hanya memandangi lukisan dinding itu. "Tadi Sena bilang, setelah kalian menjalani proses kultivasi untuk siklus penuh, tiba-tiba terjadi ledakan energi dalam tubuh kalian berdua. Apa mungkin karena?" Tejasvi menatap beberapa elemen di lukisan dan bertanya-tanya, di dalam lukisan dinding ini, selain pria serta wanita, ada juga simbol-simbol seperti matahari, bulan, air, api, terang, dan gelap. Semua mewakili gambaran dari keseimbangan alam semesta. Sayangnya, kalian nggak menyadari hal ini. Pikirkanlah, saat kalian berlatih, apakah perlu untuk melibatkan beberapa hal yang terkait dengan simbol keseimbangan alam semesta lain? Teguh sempat memikirkan hal serupa, namun gambaran yang ada di lukisan ini sangat sulit untuk dilakukan. Api dalam air. Cahaya membawa kegelapan, tulang kering menumbuhkan daging. Bab 932. Suasana diselimuti keheningan. Mana mungkin Teguh bisa meniru semua ini? Teguh pun berpikir dengan keras. Kepala Teguh terasa pening. Apa yang sebenarnya ingin disampaikan dengan keberadaan banyaknya simbol keseimbangan alam semesta ini? Saat berlatih kultivasi, benda apa yang dibutuhkan untuk intervensi,
dan bagaimana benda itu harus terintegrasi dengan energi keduanya. Tejasvi hanya menjelaskannya sedikit dan tak banyak bicara lagi. Teguh cukup bisa memahaminya. Ada kalanya, terlalu banyak bicara justru membuat orang makin kebingungan. Hal itu akan membuat situasi yang sudah rumit menjadi makin kacau dan sulit untuk dipahami. Melihat Teguh tenggelam dalam pikirannya sendiri, lalu Tejasvi melihat sekilas ke arah lukisan dinding itu. Dia hanya bisa menghela napas panjang dan pergi begitu saja. Teguh Laksmana. Tak lama kemudian, ada aroma makanan yang menguar. Sena datang dengan membawa hidangan sederhana seraya berkata, "Nggak perlu banyak berpikir, cepat makan ini sebelum dingin." Baiklah. Teguh kembali tersadar dan segera mengambil sendoknya. Namun, tangannya masih lemas tak berdaya karena luka yang makin parah membuatnya sulit untuk memegang sendok. "Sini, aku suapi kamu saja." Menyaksikan situasi tersebut, Sena segera mendekat penuh kasih sayang. Teguh kembali tersenyum getir. Kemudian, Sena memangku semangkuk nasi di satu tangan dan memegang sendok di tangan lainnya, lalu perlahan-lahan mulai menyuapkan nasi kepada Teguh. Omong-omong, ini adalah kali kedua Teguh menikmati perlakuan seperti ini. Terakhir kali Teguh disuapi, ketika Teguh terkena ulat emas pemakan jiwa. Anggota tubuhnya menjadi kaku, membuat dia hanya bisa berbaring di tempat tidur di kota Sedayu. Waktu itu, Sinta yang menyuapinya dengan sabar dan telaten. "Tempat di sini jauh lebih buruk daripada di rumah sakit." Setelah terduduk lama, Teguh harus menggunakan tangan untuk menopang tubuhnya agar tetap duduk tegak. Sena terpaksa beringsut mendekat. Hampir seluruh tubuhnya menempel pada Teguh dan terus bergesekan saat dirinya menyuapkan makanan. Teguh merasakan sesuatu dari dalam tubuhnya dan membuatnya sangat gelisah. Namun, kalau Teguh memberitahunya sekarang, sudah pasti akan membuat Sena sangat malu. Jadi, dia hanya bisa mencoba untuk menjaga jarak dengan Sena. Aduh, Teguh tak lagi bisa menahan tubuhnya, lengan kirinya lemas dan seluruh lengannya bertumpu dalam pelukan Sena. "Teguh, apa yang sakit?" Sena tidak menyadari ketidaknyamanan Teguh, jadi dia bertanya dengan cemas. "Aku." Teguh merasa tak sanggup lagi untuk bergerak, jadi dia membuang pikiran itu jauh-jauh dan berusaha terlihat biasa saja. "Nggak apa-apa, cuma agak lelah. Abis makan pasti akan baik-baik saja," jelasnya menenangkan. "Ah, ya sudah." Sena tidak curiga dan terus menyuapi Teguh. Teguh mencoba untuk tetap tenang, padahal setengah tubuhnya berada di pelukan Sena. Tubuhnya benar-benar harum bunga di musim bunga. Akhirnya, dia berhasil menghabiskan satu piring nasi. Bagi Teguh, itu sungguh ujian yang sangat sulit. Bahkan, seorang pejabat senior berusia 60 tahun belum tentu lulus ujian ini. Setelah Teguh selesai makan, giliran Sena makan dengan cepat, kemudian, Teguh duduk di samping untuk istirahat sebentar. Usai makan dan istirahat sebentar, Teguh merasa lebih baik dan kekuatannya perlahan pulih. "Sena," Teguh kembali mengusulkan, "gimana kalau kita coba lagi?" Teguh ingin mencobanya sekali lagi. Karena Teguh ingin tahu di mana letak kesalahannya. "Nggak masalah," jawab Sena. Sena berpikir sejenak, lalu kembali berkata, "Tapi, kita harus lebih santai kali ini, perlahan-lahan, dan lebih memperhatikan kenyamanan masing-masing. Terutama saat penyatuan energi, lakukan dengan perlahan. Nggak masalah, meskipun itu memakan waktu lebih lama. Dengan begitu, meski ada masalah lagi, kita nggak akan terluka parah." Itu benar. Teguh juga berpikir hal yang sama dan langsung menyetujuinya. Setelah itu, keduanya menanggalkan pakaian masing-masing dan kembali memulai kultivasi. Bab 933. Belajar dari pengalaman sebelumnya. Dua orang ini punya kerjasama yang lebih baik. Tidak peduli ketika energi masuk atau keluar, semuanya dilakukan dengan perlahan. Setelah itu, Teguh dan Sena bergerak dengan semangat masing-masing, keduanya sudah sampai pada siklus penuh mereka yang kedua. Pada saat ini kedua orang tersebut sama-sama merasa tegang. Semua perhatian mereka tertuju pada telapak tangan keduanya yang bertaut. Sangat teliti, penuh perhatian. Karena kegagalan sebelumnya terjadi di proses ini, sayangnya. Walau keduanya sudah mengendalikan energi dengan sangat baik. Meski keduanya telah menghindari semua rintangan, tetap saja. Perasaan yang tidak asing itu seketika menghampiri. Sena dan Teguh sempat terkejut karena terlambat menghentikan ritmenya dan gagal lagi.
Duar, duar, duar. Seiring berlangsungnya ledakan energi dalam tubuh mereka, Sena kembali terlempar. Teguh pun lagi-lagi tersungkur di bawah. Teguh Laksmana. Meski sudut bibir Sena berlumur darah, dia segera menghampiri Teguh untuk membantunya berdiri dan memeriksa luka-lukanya. Plak, tik, tik. Usai melihat dengan saksama, Sena menusuk titik-titik akupuntur di tubuh Teguh. Menahan energi di dalamnya agar tidak bergerak kemana-mana dan menyebabkan luka yang lebih serius. Setelah itu, Sena segera memapah Teguh supaya duduk dan bersandar pada dinding. Kamu istirahat sebentar di sini, aku akan pergi mencari kakek untuk memberikan akupuntur buatmu, pesan Sena. Tak lama kemudian, dia bangkit dan pergi meninggalkan Teguh. Teguh pun beristirahat sejenak. Tak lama setelahnya, dia batuk darah. Teguh sudah sangat lemas dan kepayahan untuk tetap duduk. Dia tidak peduli tentang itu, justru memilih untuk mulai berdiri sembari bertumpu pada dinding. Teguh berusaha melihat lukisan yang ada di dinding itu dan bertanya pada dirinya sendiri, adakah hal yang mereka lewatkan lagi? Ketika Teguh berdiri sembari berpegangan pada dinding, tampak sebuah pemandangan yang aneh. Darah yang menempel di dinding seketika merembes ke dalam lukisan dinding tersebut, ser. Tak lama kemudian, ada hal aneh lainnya yang terjadi lagi. Permukaan lukisan dinding yang gelap tiba-tiba mengeluarkan cahaya terang. Meski hanya sesaat, kondisi itu membawa perubahan besar pada lukisan dinding. Dalam lukisan dinding tersebut, gambar-gambar kecil itu bagai dihidupkan dengan jiwa dan mulai bergerak secara tiba-tiba. Mereka benar-benar bergerak, bahkan ekspresi mereka berulang kali berubah dengan sangat menggemaskan. Sesaat setelahnya, di tangan mereka, ada seruling bambu bersinar yang hadir satu persatu dan mereka mulai meniupnya, fu. Fu, fu fu fu. Di tengah kegelapan, samar-samar terdengar suara seruling yang mengalun indah. Telinga Teguh bergetar sejenak. Dia ingin fokus mendengarkan, tetapi suara itu lenyap dalam sekejap. Suasana kembali hening, seolah-olah semua yang baru saja terjadi hanyalah ilusi Teguh semata. Tak lama setelah itu, hal aneh lainnya terlihat di lukisan dinding. Seiring menghilangnya suara seruling, titik-titik cahaya mulai berkedip-kedip di sekitar gambar orang-orang dalam lukisan tersebut, persis sebagai bintang-bintang yang berkilau di langit malam. Elemen air, elemen api, menyatu dengan segera. Gambar matahari, gambar bulan. Lekas bersinar terang. Gambar tulang putih. Gambar daging. Langsung menyatu, hal yang tak pernah diduga terjadi. Semua elemen pada gambar itu langsung menyatu, tanpa paksaan apapun dan saling berkaitan satu sama lain. Ini benar-benar ajaib. Proses itu terjadi selama beberapa detik saja. Tiba-tiba, semuanya menghilang. Bahkan, Teguh belum sempat melihatnya dengan jelas. Cahaya mulai meredup. Semua kembali seperti sedia kala. Melihat ini, Teguh kebingungan. Dia pernah melihat hal serupa di kuil dewa sebelumnya. Namun, keduanya terlihat sama, tetapi menunjukkan pesan yang berbeda. Namun, satu hal yang pasti. Pesan yang tersimpan di lukisan ini, proses kultivasi pasti terkait dengan seruling pengendali serangga legendaris. Kalau begitu, Teguh teringat sesuatu dan segera menggigit jari tangannya. Dia meneteskan darah segar di posisi serupa seperti sebelumnya, dengan harapan bisa melihat hal yang sama seperti tadi. Sayangnya, kali ini, darah tak lagi merembes ke dalam dan gagal menampilkan hal serupa. Ini sih. Kening Teguh agak mengernyit, tetapi dia sudah tidak kebingungan lagi. Teguh mulai memikirkan makna yang terkandung di lukisan yang bergerak tadi. Cahaya, musik, suara seruling. Langit dan bumi, pria dan wanita, keseimbangan alam semesta. Teguh terus-menerus memikirkan ini, lalu sontak teringat tentang perkataan Tejasvi sebelumnya mengenai keberadaan benda yang memiliki keseimbangan alam semesta. Pada akhirnya, Teguh menemukan jawabannya. Pria dan wanita adalah salah satu simbol keseimbangan alam semesta. Hal itu menggambarkan dua kekuatan yang saling berlawanan, tetapi bisa saling melengkapi satu sama lain. Bab 934. Teguh harus menggunakan energinya untuk meniup seruling pengendali serangga legendaris guna mengendalikan ulat pemakan jiwa. Teguh sudah berlatih dengan melihat panduan dari kitab kultivasi yang punya energi kuat. Sementara itu, ulat emas pemakan jiwa berupa kekuatan yang sangat lembut, tetapi mematikan. Ketika kedua kekuatan ini digabungkan, mereka akan menciptakan kekuatan yang sangat harmonis.
Namun, ada hal yang perlu diperhatikan. Saat ini, aliran meridian Teguh rusak, jadi tidak mungkin dia berlatih dengan kitab kultivasi. Karena itu, mustahil juga untuk mengendalikan serangga legendaris dengan memainkan seruling pengendali serangga legendaris. Saat memikirkan ini, Teguh mendadak bersemangat. Sebenarnya, tidak terlalu sulit untuk segera pulih. Hanya dengan penambahan energi dari Tejasvi, dia sudah dapat membantunya lekas pulih. Hal yang sulit adalah menumbuhkan daging dari tulang. Bagaimana ini bisa dilakukan? Teguh menganggap dirinya sebagai seorang ahli pengobatan yang ulung. Namun, membuat tulang menjadi daging adalah hal yang mustahil, macam dongeng dan sulit untuk dilakukan. Apa mungkin? Tiba-tiba, Teguh terpikir kemungkinan tulang putih sebagai tanda hidup kembali setelah mati. Dalam arti lain, menempatkan diri pada situasi yang berbahaya, lalu bangkit kembali. Ini adalah ide gila dan membutuhkan keberanian yang luar biasa. Orang biasa mustahil berani memikirkan apalagi melakukannya. Apakah aku harus melakukannya? Teguh masih ragu jika semua ini hanya perkiraannya saja. Namun, jika tebakannya salah, masalahnya justru makin rumit. Dalam sekejap, Teguh mendadak teringat kali pertama dirinya datang ke kuil dewa dan melihat 4 aksara dalam gua hancurkan dan bangkit kembali. Tiada pelangi tanpa kehadiran hujan sebelumnya. Setelah memikirkan semua hal gila itu, Teguh makin bingung harus berbuat apa. Sial, saat memikirkan hal ini, Teguh pun memberanikan dirinya untuk melakukan satu hal gila. Menempatkan diri di situasi yang berbahaya sangatlah mudah. Wush! Setelah duduk bersila, Teguh segera memulai proses kultivasi dari lukisan dinding. Baru saja proses kultivasi dimulai, rasa sakit yang menusuk dari meridian tubuh sontak terasa hingga hampir membuat Teguh ingin menyerah. Akan tetapi, Teguh tidak menyerah dan terus melakukan kultivasi. Boom! Pada saat berikutnya, pembuluh darah yang pecah tidak bisa lagi menahan tenaga dari dalam, lalu meledak. Pembuluh darah yang sebelumnya sudah diperbaiki dengan tepat, sekali lagi rusak dan pecah. Ah! Teguh sontak menjerit kesakitan hingga darah segar menyembur dari mulutnya. Penderitaan seperti ini sudah tak mungkin sanggup ditahan oleh manusia biasa. Krak! 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 Meski tubuh Teguh gemetar, dirinya tetap berusaha sekuat tenaga untuk terus berlatih. Brak! Setelah melalui satu siklus penuh lagi, tubuh Teguh hampir hancur total. Teguh tak bisa lagi menahan sakit sebagaimana sebelumnya, sehingga berakhir dengan tumbang juga. Darah segar terus mengalir dari sudut mulutnya dan menggenang di atas tanah. Teguh tak lagi memiliki tenaga di tubuhnya, bahkan menggerakkan jari pun terasa bagai keberuntungan. Teguh berusaha tetap sadar sambil menunggu turunnya Sena dari atas untuk memberinya akupuntur dan menggunakan tenaga itu untuk mengoperasikan kitab kultivasi. Setelah itu, mungkin dia dapat mempertahankan keseimbangan alam semesta lagi. Wush! Sret! Beberapa saat kemudian, terdengar sayup-sayup suara Sena dan Tejasvi bergerak datang menghampirinya. Teguh menyaksikan Teguh tergeletak bersimbah darah, hati Sena merasa sangat miris. Sret! Ada bayangan hitam yang lagi-lagi melintas. Tejasvi berjongkok di samping Teguh. Lantas, Tejasvi meraih tangan Teguh dan segera memeriksanya, kemudian air mukanya sontak berubah drastis. Teguh merasakan setiap meridiannya putus satu demi satu. Jika bukan karena keahlian tangannya yang sangat terampil, ini akan sulit ditangani. Ini merupakan tanda yang sangat berbahaya. Kakek! Sena menangkap raut wajah kakek yang tampak khawatir, membuatnya makin cemas sebelum bertanya, bagaimana keadaan Teguh? Urat nadinya terputus, dia sudah sekarat. Wajah Tejasvi berubah muram dan suaranya pun terdengar parau. Mana mungkin ini bisa terjadi? Sena yang terkejut segera mendekati Teguh dan memeluknya erat. Dia melempar tanya dibarengi isak tangis, Teguh, kenapa kamu melakukan hal bodoh dan memaksakan untuk kultivasi seorang diri? Enggak, aku enggak apa-apa. Teguh menahan rasa sakit yang hebat di seluruh tubuhnya dan berusaha tetap sadar. Cepat mintakan Pak Tejasvi untuk memberikanku tindakan akupuntur. Untuk kali ini, kamu enggak perlu memberikanku bantuan energi lagi. Setelah mengucapkan ini, ekspresi Tejasvi kembali berubah. Tejasvi dan Sena saling bertatapan penuh tanda tanya. Mereka tidak mengerti maksud dari perkataan Teguh. Kamu akan mati jika terus seperti ini. Seru Tejasvi dengan panik.
Nggak apa-apa. Wajah Teguh sudah terlihat sangat pucat, tetapi tatapan matanya mengobarkan semangat yang luar biasa. Aku punya cara untuk mengatasinya. Tejasvi tampak bingung dan ragu. Sena juga ragu untuk bicara. Tapi, akhirnya, Sena mengungkapkan kecemasannya, Teguh, tubuhmu nggak boleh terluka lagi. Lantas, Teguh menatap Sena. Darah berwarna merah menyala pun mengalir di sudut bibirnya, tampak sangat menakutkan, tetapi sorot matanya terus memancarkan semangat berkobar-kobar. Hidup dan mati sudah ditentukan Tuhan Yang Maha Kuasa. Jika ini nggak berjalan sesuai harapan, akibatnya bisa sangat fatal, bahkan, berujung pada kematian. Ayo mulai saja. Bab 935. Sena tidak tega melihat keadaan Teguh yang mengenaskan. Dia mengerutkan kening, menggertakkan gigi, dan memalingkan wajahnya. Tejasvi tenggelam di tengah benaknya sendiri. Saat ini, situasi sekte obat-obatan sedang kurang baik. Makin dekat dengan konferensi seni bela diri kuno, Teguh yang mungkin saja mampu mempelajari ilmu menakjubkan yang tersembunyi dalam lukisan dinding menjadi satu-satunya kesempatan bagi sekte obat-obatan. Setelah itu, mereka bisa mengalahkan semua lawan dan membantunya menaiki puncak sebagai pemimpin baru dalam konferensi seni bela diri kuno. Jika sampai terjadi sesuatu dengan Teguh, semuanya akan sia-sia. Sudah terlambat. Sejak malam itu, hanya darah Teguh yang bisa mengubah nasib Tejasvi, Sena, dan keluarga Sabel. Hanya dengan kehadiran Teguh, mereka bisa mempelajari proses kultivasi yang tersembunyi dalam lukisan dinding ini. Termasuk liontin giok yang sudah dia dapatkan. Selama ini, Tejasvi sudah melakukan penelitian, tetapi belum bisa menunjukkan hasil yang signifikan. Tejasvi menduga, hal ini berkaitan erat dengan Teguh. Oleh karena itu, ketika Teguh mengusulkan percobaan yang sangat berisiko ini, Tejasvi meragu. Cepatlah. Kini, Teguh mendesaknya, Pak Tejasvi, jangan ragu-ragu, kumohon. Suaranya memang terdengar lemah, tetapi dia punya tekad yang kuat, baiklah. Tejasvi menggertakkan giginya dan mengucap persetujuan, oke, aku akan melakukannya sesuai permintaanmu. Tejasvi memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya. Bukan karena apa-apa, hanya saja dia mempercayai Teguh memang tak akan menggali kuburannya sendiri. Sena ingin mengatakan sesuatu, tetapi saat dia membuka mulut, dia tak sanggup mengatakan sepatah kata pun. Saat ini, Teguh sudah hampir kehabisan tenaga. Apapun yang dia katakan akan terasa lemah dan tidak berdaya. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Sena adalah membantu Teguh untuk tetap duduk tegak. Aku akan memulainya. Setelah mengatur napasnya, Tejasvi mengikuti petunjuk Teguh dan perlahan memasukkan energi ke tubuh Teguh melalui jarum perak akupuntur. Kening Teguh berkerut, menahan rasa sakitnya, hufet. Dengan semangat, Teguh mengembalikan sedikit tenaganya dan mengeluarkan jurus yang dia pelajari dari kitab kultivasi dengan susah payah. Bersama jalannya proses kultivasi yang luar biasa ini, wajah Teguh tampaknya agak lebih baik dibandingkan sebelumnya. Teguh terlihat membaik. Lukisan ini kenapa? Tejasvi senang karena akhirnya, dia bisa melihat hal luar biasa ini. Sudah lama dirinya mendengar berbagai keajaiban proses kultivasi Teguh dari Sena, tetapi selalu saja mendengar cerita dari orang lain. Tejasvi tak pernah menganggapnya serius. Saat ini, Teguh sedang memperlihatkan dirinya di depannya, terutama saat berjuang melawan kematiannya dan berhasil menang. Ini keajaiban. Ini adalah mukjizat. Proses kultivasi seperti ini benar-benar menakutkan. Teguh Laksmana adalah seseorang yang sangat luar biasa. Meski tidak paham seni lukis mural yang luar biasa dan mencoba memahaminya dengan kitab kultivasi, tetapi dia berhasil mendapatkan tempat di dunia seni bela diri kuno. Jika benar-benar memahami seni mural yang luar biasa ini, dia tak perlu mengkhawatirkan apapun tentang masa yang akan datang. Apakah Teguh sanggup dan berhasil melewati ini semua? Sina tak terlalu memikirkan tentang ini. Dia hanya khawatir, bisa atau tidakkah Teguh bertahan. Syukurlah. Sejauh ini, semuanya berjalan sesuai rencana. Sena tetap waspada dan menunggu di samping. Bahkan, dia telah menyiapkan satu pil untuk berjaga-jaga, di mana Sena menyiapkan pil hidup 3 hari dari sekte obat-obatan. Cukup dengan meminum obat ini, tidak peduli seberapa parah lukanya, seseorang dapat bertahan hidup selama 3 hari tanpa mati.
Tentu saja, dia berharap pil ini tidak perlu digunakan. Shoot! Tiba-tiba, ada gelembung yang menonjol di dada Teguh. Tejasvi dan Sena sama-sama menyadari hal ini dan saling bertukar tatap. Keduanya tampak bingung dan tidak paham mengapa ini bisa terjadi. Sesaat setelah itu, gelembung tersebut mulai bergerak di sekitar tubuh Teguh. Tiap kali mereka berjalan, terdengar suara krak. Meski suaranya pelan, tetapi di aula utama yang hening ini, kedua orang tersebut bisa mendengarnya. Perubahan yang begini belum pernah terjadi sebelumnya. Seketika, jantung mereka berdegap kencang. Teguh lekas menutup kedua matanya, dia berada di saat-saat yang genting, berhasil tidaknya akan ditentukan melalui proses ini. Jadi, tidak boleh ada kesalahan. Waktu terus berjalan. Bagi ketiga orang tersebut, setiap detik adalah siksaan dan waktu serasa berjalan sangat lambat. Pada akhirnya, setengah jam pun berlalu, gelembung itu berakhir naik melalui tenggorokan dan keluar dari mulut Teguh. Usai mengembuskan napas, darah mulai keluar dari lubang hidung Teguh. Hanya sedikit darah yang mengalir di awal, tetapi usai beberapa saat, darah itu mengalir deras. Darah terus mengalir, menyusuri pipi, mengikuti leher, terus turun. Dalam waktu kurang dari 5 detik, Teguh sudah berlumurkan darah. Ini sudah berakhir. Wajah Tejasvi sontak pucat pasi. Teguh mungkin sudah tak sanggup meneruskan ucapan, tubuh Tejasvi pun limbung ke belakang. Seketika dirinya lemas dan putus asa. Rasanya, Tejasvi menua 10 tahun lebih cepat dalam sekejap. Ini nggak mungkin. Bab 936. Sena berteriak keras, merasa gelisah, dan terus menggelengkan kepala sambil menangis. Nggak mungkin, Teguh nggak akan mati. Sena menangis sambil bersiap-siap memberi Teguh pil hidup 3 hari. Pil hidup 3 hari mungkin dapat membuat seseorang tidak mati selama 3 hari, tetapi tidak dapat menghidupkan orang yang sudah mati, paling tidak. Pil ini bisa menyelamatkan nyawa Teguh selama 3 hari. Setelah 3 hari berlalu, jika masalahnya tidak bisa terpecahkan, dia masih terperangkap dalam bahaya. Tunggu dulu. Pada saat itu, Tejasvi tiba-tiba menahan Sena. Sena tampak bingung dan menatap Tejasvi. Tejasvi dan Teguh ditatap Sena dengan mata berbinar-binar. Dia tampak kebingungan dengan apa yang terjadi, ini. Tejasvi menepuk pahanya dan berteriak, nggak mungkin, ini nggak mungkin terjadi. Sena telah hidup puluhan tahun dan ini kali pertamanya melihat sang kakek kehilangan wibawa. Dengan rasa penasaran, dia mengalihkan pandangan untuk melihat Teguh. Namun, dia tidak melihat apa-apa dan segera bertanya, "Kakek, apa yang terjadi?" Dia hanya. Tejasvi terdengar tidak percaya, matanya membesar dan berkata dengan lantang, dia menghasilkan meridian baru. Itu adalah hal yang terus melekat pada manusia sejak lahir. Banyak ahli bela diri memiliki pembuluh darah yang tersumbat sejak lahir dan membuat pencapaian mereka sangat terbatas, bahkan mereka akan kesulitan mencapai tingkat yang tinggi sepanjang hayat. Teguh merusak semua meridian tubuhnya, kemudian berhasil memperbaikinya dalam waktu singkat. Ini adalah sebuah hal yang pertama kali terjadi. Ini adalah sebuah keajaiban. Ini adalah keajaiban yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tejasvi makin penasaran dengan proses kultivasi yang dilakukan seorang Teguh Laksmana. Sebenarnya, ini proses kultivasi apa? Sangat luar biasa, bahkan sanggup meregenerasi meridian. Ini di luar nalar Tejasvi Sabel. Sena tidak melihat tanda-tanda apapun, tetapi kalimat ini seperti obat penenang dan membuat hatinya merasa rileks. Saat ini dalam tubuh Teguh, karena adanya jurus dari kitab kultivasi yang terus bekerja, terdapat energi yang terus-menerus membantu untuk menumbuhkan meridian baru. Hanya saja, meridian ini sangatlah rapuh. Teguh harus berhati-hati ketika mengendalikan energinya hingga mencegah tenaga yang terlalu kuat. Hal itu dilakukan agar tidak merusak meridiannya lagi. Merasakan energi yang kuat terus berkembang, Teguh berusaha membuka matanya. Pak Tejasvi, tolong berikan akupuntur lagi padaku. Hal ini perlu untuk membantuku melepaskan semua tenaga di seluruh tubuhku. Kata-kata Teguh membuat kedua orang itu terdiam. Tejasvi langsung mengerti dan kembali memberikannya tindakan akupuntur. Saat ini, setelah menyaksikan sendiri mukjizat yang terjadi pada Teguh, dia sangat menyadari kehebatan beserta kebijaksanaan milik Teguh dan tidak meragukan ucapannya lagi, seret. Tejasvi menyapukan ujung jarum peraknya di tubuh Teguh dengan lembut.
Tubuh Teguh layaknya balon yang bocor sebab energinya terus-menerus keluar dari titik akupuntur. Namun, proses ini sangat menyakitkan. Bahkan, ini pun proses yang benar-benar menyakitkan bagi Teguh. Ah! Krak, krak, krak. Hingga dia tak sengaja menggigit lidahnya sampai berdarah, tetapi Teguh masih belum sanggup menahan sakitnya. Hufet. Shush. Keberadaan tenaga dalam membuat jarum perak akupuntur terlempar terus-menerus dari tubuh Teguh. Sena, teriak Tejasvi. Tejasvi tahu proses ini akan berbahaya dan sangat melindungi nadi Teguh. Setelah kamu melihat jarum perak terlempar keluar, tolong diingat untuk segera menggantinya, kalau enggak. Tanpa jarum perak untuk menahan, semua kekuatan akan langsung menghancurkan titik-titik akupuntur Teguh dan nantinya akan lebih merepotkan. Baik. Sena pun mengetahui seberapa bahayanya proses ini, sehingga dia segera mengikuti instruksi Tejasvi. Setiap kali ada jarum perak yang terlempar, dia bergegas untuk menggantinya. Wus, plop, wus, pf. Ketiga orang itu mengerahkan seluruh kekuatan mereka hingga satu-satunya suara yang terdengar di ruangan itu hanyalah suara jarum yang berterbangan. Setelah melemparkan lebih dari 10 jarum, Sena kembali menambahkan lebih dari 10 jarum. Tiba-tiba, jarum perak di titik akupuntur puncak kepala Teguh terlempar cepat, langsung menembus langit-langit aula utama, kemudian menghilang begitu saja. Melihat situasi ini, Sena segera menggantinya. Wush, wush, shoot. Pada saat yang sama, Teguh melepaskan seluruh kekuatannya dan melemparkan semua jarum perak yang ada di tubuhnya. Kecepatannya tampak seperti bintang jatuh. Situasi ini terjadi begitu tiba-tiba. Sena tidak menaruh waspada sedikit pun. Ketika dirinya hampir tertusuk jarum-jarum itu, dia melihat sosok berpostur tinggi besar berdiri di hadapannya, membentuk dinding energi yang menahan semua jarum itu. Dia adalah Tejasvi. Setelah melepaskan semua energinya, Teguh kembali menjadi orang biasa yang telah menggunakan seluruh kekuatannya. Dia tidak bisa lagi bertahan dan langsung jatuh pingsan. Kakek. Sena dengan gelisah bertanya, cepat lihat dulu, gimana keadaan Teguh sekarang. Setelah Tejasvi meraba nadinya, dia langsung terkejut. Ini menakjubkan. Tejasvi membelalakkan matanya. Petik 2. Sungguh luar biasa, serunya. Cerita bersambung.